Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Bercampur Pikiran Manusia. Ciri-ciri dari penyesatan melalui pengajaran dapat dikenali melalui beberapa hal. Salah satunya, saudaraku, ajaran yang sesat pasti melemahkan otoritas Alkitab dengan mengabaikan pendalaman Alkitab yang menjadi dasar pengajaran atau doktrin Kristen. Hal ini mengingatkan kepada mereka yang mengajarkan bahwa doktrin dan pandangan teologi seakan-akan sudah sejajar dengan Alkitab. Ajaran yang efektif di masa lalu bisa tidak efektif di masa yang lain atau di waktu yang berbeda. Harus selalu diingat bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi. Zaman bisa berubah dan berdinamika tiada henti. Tetapi kebenaran Alkitab adalah kebenaran mutlak yang menjadi kebenaran satu-satunya. Dan kita juga harus berpusat atau berepicentrum pada pengajaran Yesus dan kehidupan yang telah dijalaninya yang harus kita teladani. Jadi saudaraku, kita harus berpusat pada apa yang diajarkan Yesus dan kehidupan yang Dia jalani. Bagi seorang pengajar, di dalamnya termasuk pendeta, dosen-dosen sekolah tinggi teologi, yang dibutuhkan bukan saja kemampuan bagaimana menafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan kaidah-kaidah hermeneutik dan eksegesis, tetapi juga relasinya, hubungannya dengan Allah, sehingga seseorang dapat mendengar pesan-pesan Allah yang harus disampaikan atau diteruskan untuk generasinya. Kalau seorang teolog atau pembicara di mimbar membuka hati terhadap cara berpikir anak-anak dunia, yaitu mencintai dunia dan hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia lainnya, maka tidak mungkin ia dapat menemukan kebenaran yang murni. Mereka menjadi kelompok yang sebenarnya salah mengolah kebenaran Alkitab. Kita harus benar-benar waspada bahwa pemikiran yang bukan berasal dari Allah adalah dari iblis. Dewasa ini banyak pembicara atau pengkhotbah yang melandaskan pemikirannya seakan-akan pada Alkitab, tetapi mereka mencampurnya dengan pemikiran manusia, saudaraku. Sama seperti Hawa yang mengubah pernyataan Allah. Ya memang, saudaraku, tidak semua pendeta atau teolog bermaksud mau mengubah isi Alkitab dan bukan mau sengaja mau menyesatkan orang lain. Tetapi oleh karena mereka hidup dalam kewajaran anak dunia, maka pikiran iblis disusupkan di dalam teologianya atau tersusupkan dalam teologianya. Dalam hal ini, jemaat harus menguji roh dengan seksama. Menguji roh sama artinya dengan menguji pengajaran yang disampaikan, apakah berasal dari Allah secara murni atau bukan.
Hendaknya kita tidak mengenali ajaran sesat hanya pada kelompok tertentu yang selama ini memang dinyatakan sebagai bidat oleh banyak orang. Bisa dikatakan penyesatan kalau pengajaran tidak membawa manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula, serta tidak mengajarkan untuk meninggalkan percintaan dunia dan tidak berfokus pada langit baru dan bumi baru. Jadi mestinya, saudaraku, pengajaran yang benar itu bernuansa pada orientasi hidup dalam kekudusan, tidak dalam percintaan dunia, dan terfokus kepada langit baru, bumi baru. Bahaya yang lebih besar sekarang ini datang dari gereja yang dianggap benar, tetapi sebenarnya justru menghadirkan pikiran-pikiran yang bukan dari kebenaran Alkitab yang murni. Hal ini tidak menggiring iman Kristen kepada kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Termasuk gereja-gereja yang hanya mendaur ulang teologi masa lalu yang lebih bersifat olah nalar. Biasanya teolog-teolog tersebut tidak sungguh-sungguh berperkara atau berurusan dengan Allah untuk mendengar pesan Allah bagi generasinya. Mereka menganggap persentuhan dengan Allah adalah subjektif dan bersifat mistis. Dan dengan cara ini, saudaraku, iblis menyesatkan mereka dan orang yang mendengar ajarannya. Saudaraku, kita membutuhkan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan yang diangkat dari Alkitab melalui proses pendalaman, berdasarkan kaidah-kaidah hermeneutik dan eksegesis dalam tuntunan Roh Kudus, dengan hati yang bersih dan tidak mencintai dunia, serta dalam perjumpaan dengan Allah setiap hari. Inilah dasar bangunan hidup kekristenan yang benar. Kebenaran firman Tuhan tidak boleh digantikan dengan pengajaran yang hanya bernuansa doktrinal, daur ulang, pandangan teologi masa lalu, kegiatan sosial atau pelayanan yang menekankan pada karunia-karunia roh semata-mata, serta mujizat. Jika gereja menyisihkan kebenaran firman Tuhan dari tempatnya, berarti gereja telah terkena perangkap iblis. Penyesatan yang dikerjakan oleh iblis memiliki tujuan untuk membutakan rohani orang percaya, sehingga keselamatan tidak terwujud, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Hal ini ditandai dengan kehidupan orang percaya yang tidak semakin seperti Yesus. Dan banyak orang yang sebenarnya sesat. Mereka hidup wajar seperti manusia lain, yang terikat dengan kesenangan dunia, mengingini harta, kedudukan, kehormatan, dan berbagai keinginan daging. Orang-orang yang tertawan ini sebenarnya orang-orang yang hidup dalam pengaruh kuasa kegelapan. Dan banyak orang Kristen berkeadaan seperti ini. Dalam cerdiknya iblis menawan mereka, mengelabui mereka, menyesatkan mereka. Kehidupan orang-orang Kristen seperti ini harus disadarkan, saudaraku. Kehidupan mereka tidak bisa ditolerir. Sebab kalau mereka tetap dalam pola hidup seperti ini, pasti suatu hari akan ditolak oleh Allah. Betapa mengerikan, bukan? Oleh sebab itu mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk dibaharui. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021
638 609 53. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.